Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera. Oke, di sore ini ya, aku ingin berbagi tentang bisnis apotek ya guys. Yaitu tentang ini apa? Jebakan-jebakan dalam bisnis apotek. Apa saja jebakan-jebakan itu? Kalian simak video ini sampai akhir agar kalian tahu ya bagaimana cara menyikapinya, terus cara menghindarkannya bagaimana. Oke, itu ya guys. Terus bagi kalian yang belum pernah, yang baru sekali masuk ya di channel Disugi ini, silahkan subscribe agar channel ini berkembang. Oke, jebakan-jebakan dalam bisnis apotek ini ya, terutama yang pernah aku alami, itu ada beberapa hal. Aku nggak bisa menyebutkan ada berapa ya nanti ya. Jebakan yang pertama adalah jebakan ini apa? Jebakan cash atau apa? Likuiditas. Nah, itu berbahaya. Jebakan likuiditas itu adalah ketika omset bisnis apotek kita naik, maka kita melihat bahwa uang itu banyak banget. Misalnya biasanya 100 juta, tiba-tiba omset naik jadi 130 juta ya. Berarti kan likuiditas kita itu ada kelebihan 30 juta pada bulan itu, pada saat omset naik itu. Nah, yang 30 juta kelebihannya itu sebenarnya itu adalah jebakan guys. Jadi kalian harus tetap waspada bahwa kelebihan cash itu hanyalah jebakan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Nah, kelebihan cash itu akan dibayarkan di bulan berikutnya apabila omset turun atau omset ini apa tidak setinggi bulan yang pas naik itu. Jadi misalnya omset jadi 130 juta, terus di bulan berikutnya omsetnya turun menjadi 120 juta, berarti kan turun 10 juta. Nah, omset turun 10 juta artinya kita harus subsidi untuk pembayaran hutang dagang atau inkaso. Jadi itu, apalagi kalau turunnya di bawah 100, jadi 130 juta kemudian tinggal 90 juta, maka subsidi kita adalah sekitar 40 juta. Nah, ini jebakannya. Jadi kalian jangan seneng dulu kalau ada kenaikan omset yang tiba-tiba, itu kalian tetap harus waspada. Jangan-jangan bulan depan itu turun. Kalau bulan depan nggak turun, ya kita alhamdulillah. Jadi kita nggak masuk ke jebakan itu. Nah, omset misalnya 130 juta, bulan depan 130 juta, ya ini masih cukup stabil untuk sebuah bisnis. Apalagi kalau bulan depannya naik lagi, berarti ada cash tambahan lagi. Nah, ini cukup stabil. Nah, bagaimana cara ini apa melihat dari sisi likuiditas yang sebenarnya ya, dari sisi misalnya profitnya. Jadi kalau ada kenaikan omset sebesar 30% ya, itu profitnya itu naiknya ya mungkin anggap aja misalnya dari 100 juta ke 130. Nah, 30 juta ini kita ambil marginnya berapa? Kalau ambil 20% berarti ada profit sekitar 6 juta. 6 juta misalnya nanti dikurangi ada tambahan biaya dan lain-lain, misalnya tambahan 2 juta ya 4 juta. Nah, 4 juta ini yang uang dingin. Ini dengan syarat bulan berikutnya omset nggak turun. Nah, nanti tapi tetap ini 4 juta ini uang dingin. Jadi kalau misalnya ada di saldo bank kita ada 30 juta, kalau kita memang butuh ya kita ambil yang 4 juta. Sisanya itu tetap ngendap di bank untuk jaga-jaga kalau bulan depan omsetnya turun. Seperti ini ya, bulan Februari kemarin kan ada lonjakan tinggi. Nah, bulan Maret, awal Maret sampai pertengahan kita lihat kira-kira omsetnya stabil apa turun apa malah naik lagi. Nah, kalau stabil lumayan kita masih ini, tapi kalau turun ya udah siap-siap kita. Itu jebakan yang pertama. Terus jebakan yang kedua ya guys. Jebakan yang kedua ketika kita memulai bisnis apotek, apotek kita mulai rame,
terus kita merasa uang kita kok mulai banyak gitu ya, saldonya udah mulai banyak, akhirnya apa, konsumtif guys. Konsumtif, kita pengen beli anak, beli ini, beli itu, beli rumah, beli mobil dan lain-lain, walaupun belum cukup uangnya, nyicil aja nih untuk uang muka dan lain-lain. Nah, ini jebakan yang kedua. Usahakan jangan seperti itu. Bisnis tetap nomor satu. Nah, kalau kita mau konsumtif atau membeli sesuatu, pakailah uang yang dingin. Uang yang dingin adalah uangnya benar-benar profit. Jadi kalau apotek kalian misalnya omset 150 juta, ambillah profit misalnya 10%, kan 15 juta. 15 juta kalau kalian kumpulkan misalnya 6 bulan bisa 90 juta. 90 juta itu bisa kalian pakai untuk konsumtif. Tapi jangan kebanyakan nyicil guys, itu akan memberatkan usaha. Misalnya itu kalian pakai untuk DP beli rumah atau beli mobil, kemudian cicil itu nanti akan memberatkan kalian sendiri. Kalau betul-betul benar-benar kita memang perlu ya, karena kita misalnya belum punya rumah, ya udah nyicil, tapi cuman itu aja, jangan konsumtif nambah lagi. Aku penghasilanku misalnya, wah penghasilan dari apotek 20 juta, nyicil sebulan 10 juta masih mampu gitu. Iya kalau stabil terus seperti itu. Terus tiba-tiba nyungsep, tiba-tiba ada kendala, kita sendiri yang pusing. Nah itu jebakan yang kedua. Terus jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga ini ya, jebakan omset kredit. Ini wah, hati-hati guys. Kalian harus benar-benar memperhitungkan ya, omset kredit itu ini kredit yang liquid apa enggak. Kalau kredit yang enggak liquid terus kemudian biayanya banyak, itu pasti nanti marginnya jadi kecil. Sudah uang kalian, dana kalian, modal kalian tersedot ke situ, profit yang diambil ternyata sangat kecil. Misalnya untuk mencairkan kredit itu kita harus nambah biaya ini, biaya itu dan lain-lain. Akhirnya dari profit yang 20% itu setelah dihitung-hitung dengan dikurangi bunga banknya tiap bulan, kan kena bunga ya kalau kita pinjam bank itu. Mungkin profitnya jadi cuma 5%. 5%, profit cuma 5%, kita nagihnya sampai 3 bulan, 4 bulan. Nah ini kalian harus benar-benar diperhitungkan. Kalau apotek kalian nggak kuat secara cash atau likuiditasnya, mending omset kredit stop dulu, fokus di omset tunai. Kalau omset tunai sudah kuat, bisa membackup kredit, ya boleh. Tapi kalau kalian pengen yang liquid, yang cepat, ya udah fokus di tunai aja, nggak usah kredit dan lain-lain. Itu guys, udah jebakan yang ketiga ya. Terus jebakan yang keempat. Jebakan yang keempat itu guys, kadang ya dalam sebuah bisnis apotek kita itu terjebak pada ini, ketika omset sepi ya. Ketika omset sepi, wah ini aku udah buka apotek udah lama, udah setahun kok omsetnya cuma segitu aja, 2 tahun kok gak naik-naik gitu. Apa tak tutup aja ya, aku tutup aja ya apoteknya. Hati-hati guys, menutup sebuah bisnis apotek itu harus benar-benar dikaji secara matang. Aku sendiri udah pengalaman ya, merintis bisnis apotek 1 tahun 2 tahun itu nggak menghasilkan atau omsetnya kecil banget. Terus kemudian aku rubah mindset, kemudian aku rubah beberapa hal, akhirnya ternyata omset naik. Jadi nggak, sebenarnya udah mau aku tutup guys, tapi terus akhirnya nggak jadi. Terus ternyata dia masih bisa bertahan dan sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan. Jadi 4 jebakan itu kalian harus benar-benar hati-hati ya. Terus yang jebakan yang kelima apa ya? Ada 4 jebakan. Bagian yang kelima itu inilah, hati-hati ketika kalian menerima berita tentang ini ya. Misalnya ada orang yang melakukan kerjasama dengan kalian,
dengan menawarkan janji-janji manis. Misalnya aku ambil barang ke apotekmu, nanti tiap bulan tak kasih 5%, 10%, tapi tempo gitu kan. Atau pertama kali cash, kemudian setelah tambah besar, akhirnya jadi tempo, setelah tambah besar lagi nggak dibayar. Nah, ini hati-hati. Aku udah pernah bikin video ini ya, yang khusus ini ya, jebakan apotek ya. Ada yang kelima ini adalah jebakan apotek panel ya. Itu hati-hati, ngeri ya. Udah kena misalnya nanti pajak juga kena, terus kemudian kalau misalnya panelnya macet, kita sudah modalnya tersedot di situ. Jadi ngeri. Kalian harus bener-bener hati-hati lah kalau ada orang yang menawarkan kerjasama dengan janji-janji manis gitu kan, tapi ternyata bohong gitu kan. Jadi kan pokoknya intinya kalau ada orang nawarin kok enak-enak gitu, dia nggak nyebutin resikonya gini, berarti tetap waspada. Oke guys, tip bisnis sore ini ya, 5 jebakan dalam bisnis apotek. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Kalau ada saran atau kritik atau tanggapan bisa komen di bawah ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan bahagia.